Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku di Indonesia Banking School, perkenalkan saya Dr. Kusumaningtuti Sandri Harni Sutiono, SHLLM. Saya menjabat sebagai Ketua Indonesia Banking School periode 2020-2024. Pengalaman yang saya dapatkan dalam pekerjaan di bidang pendidikan adalah pernah menjadi peneliti utama senior pada Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsaan Bank Indonesia dan Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsaan Bank Indonesia, serta anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan bidang edukasi dan perlindungan konsumen, dan saat ini saya menjadi komisaris PT Gojek GoPay. Dalam berkecimpung di dunia pendidikan, tidak lepas dari studi saya di perguruan tinggi yang mempunyai latar belakang pendidikan S1 Program Studi Perdata Fakultas Hukum di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1979. Gelar Master pada Program Studi Hukum Internasional Washington College of Law diambil di American University, Washington DC, USA pada tahun 1984. Selanjutnya, saya mendapat gelar doktor pada program Studi Hukum Ekonomi Perbankan Fakultas Hukum di Universitas Indonesia Depok pada tahun 2008. Anak-anakku milenial tersayang, memasuki era yang berkembang yang pastinya sudah lebih high teknologi dibandingkan pada zaman saya yang berlatar belakang baby boomer, tapi cara berpikir milenial, saya sangat memperhatikan masa depan anak-anak milenial sekarang di zaman industri digital yang pada beberapa tahun terakhir telah terbuka lapangan pekerjaan baru di bidang-bidang yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran bisnis dengan menggunakan teknologi digital pastinya. Perkembangan yang akan saya dukung penuh untuk mempersiapkan sumber daya manusia di bidang penguasaan startup digital, marketplace, digital banking, hingga artificial intelligence untuk penguasaan dunia bisnis khususnya di lembaga jasa keuangan. Kini, sektor lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan maupun lembaga jasa usaha lainnya, baik nasional maupun dunia, sudah memasuki era digitalisasi. Mulai dari layanan bank tanpa kantor, hingga transaksi menggunakan e-channel yang sudah biasa dilakukan dimanapun kalian berada. Dalam beberapa waktu ke depan, ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh perbankan di dunia. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus menyesuaikan diri dengan bertransformasi agar tetap bisa menarik pelanggan atau nasabahnya. Bank konvensional maupun syariah juga harus melakukan inovasi dalam sektor keuangan, agar mereka bisa tetap menjaga bisnis yang bersifat umum seperti menabung hingga transaksi pembayaran. Saya harapkan lulusan IBS dapat terserap di berbagai industri, di lembaga jasa keuangan maupun lembaga jasa lainnya, hingga startup, dan bisa juga menjadi seorang technopreneur atau wirausaha di bidang teknologi. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, walaupun merugikan banyak pihak, juga mempunyai sisi positif, yaitu kita dapat lebih mendalami teknologi. Dalam pembelajaran pun, kita dipaksa untuk menggunakan teknologi yang mana merupakan sebuah momentum bagi kita semua untuk bertransformasi menjadi digitalize, menjadi suatu habit baru bagi kita agar digitalize ini membudaya, yang tentu ke depan akan mengubah cara pembelajaran kita yang berbasis digital. Jarak pun bukan menjadi halangan bagi kita untuk menempuh ilmu, dimanapun dan kapanpun teknologi akan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengakses berbagai kegiatan belajar mengajar secara online, dan ke depan IBS akan melaksanakan perkuliahan secara online. Semoga di tengah pandemik
Ini anak-anakku tercinta, jagalah kesehatan. Jangan lupa cuci tangan yang bersih dan tetap di rumah untuk menjaga social distancing. Terus update berita dan patuhi anjuran pemerintah. Stay positif dan selalu berdoa. Semoga pandemik ini segera berakhir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda, mahasiswi IBS jurusan akuntansi. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber kita, yaitu ibu dosen kita yang cantik, Ibu Nova. Dipersilahkan. Hari ini kita akan diskusi seru mengenai bagaimana sih memfasilitasi hobi kita di tengah stres yang mungkin mungkin Anda alami selama masa studi gitu ya. Selain Bu Nova, kita bakal ada narasumber satu lagi nih, yaitu mahasiswa IBS itu sendiri. Nah, Satria, boleh dipersilahkan? Perkenalin, nama aku Satria, mahasiswa manajemen angkatan 2018. Kita itu akan membahas apa sih kegiatan di IBS, UKM-nya. Jadi ini bakal ngebahasnya di samping perkuliahan ya. Selain mengajar nih Bu, pertama kan Ibu ngajar akuntansi. Nah itu di samping Ibu ngajar di kampus, apa ada kegiatan lainnya di luar kayak mungkin hobi Ibu apa, kesukaan Ibu itu apa? Nah, hobi saya biasanya apa? Pertama, kita jadikan yang namanya sehat itu jadi lifestyle. Jadi salah satu hobinya karena bagi saya ya, yang paling gampang itu olahraganya adalah lari ya, jadi saya pilihnya lari. Sekarang mau tanya Satria nih. Satria dengar-dengar juga suka lari kan ya? Dan pengen lebih nanya ke kegiatan apa aja sih yang kamu fokusin selain belajar gitu di luar kampus? Oke, jadi ini seru banget nih Man. Sama kayak Bu Nova tadi, jadi buat menyeimbangkan kebutuhan fisik dan psikis juga ya. Lari di IBS tuh enak banget. Dia tuh ada dia pedestriannya bagus, enak buat lari, apalagi kita biasanya mahasiswa dan dosen tuh fleksibel waktunya, biasanya sore gitu, kita suka jadwalin buat lari bareng gitu. Pokoknya seru banget deh. Dan selain dari lari juga, ada UKM-UKM yang seru juga. Aku termasuk di UKM BN. Ya, jadi fasilitas olahraga di kampus ya. Itu di kampus ada lapangan basket. Terus ada tenis juga, jadi teman-teman yang mau main tenis bisa. Terus di sana di kampus itu juga ada silat itu silat citbitik ya, silat citbitik. Juga fasilitas olahraga, jadi di sebelah kampus itu juga ada gym. Jadi tadi sharing-sharing tentang kegiatan, UKM. Oke, terima kasih kepada dua narasumber yaitu Ibu Nova dan Satria yang udah meluangkan waktu dan sharing ke teman-teman semuanya tentang UKM, kegiatan, dan lainnya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu Nova, terima kasih Satria. Semuanya. Bye.
aku mahasiswi manajemen 2016. Biasanya orang-orang sih manggil aku Alisa ya. Aku Vina Maulina dari akuntansi 2016. Sekarang aku sama Alisa di semester 8, kita sama-sama lagi skripsi. Nah, di sini kita bakal sharing gimana sih pengalaman kita selama kuliah di IBS. Itu sebenarnya di IBS itu punya banyak beasiswa. Salah satunya tuh kalau kita dapat IP 4, itu kita bakal gratis kuliah selama 1 semester di semester depannya. Kalau kita dapat IP 4 terus nih setiap semester, kita bakal kuliah gratis sampai semester 8 di IBS, ya kan Lis? Iya benar-benar. Nah, gak cuma itu aja, kita juga itu ada beasiswa 3 besar IP tertinggi di angkatan. Di seluruh jurusan maksudnya. Jadi kalau kalian nggak bisa dapat IP 4, kalian masih dapat kesempatan untuk beasiswa itu dengan cara IP kalian harus 3 tertinggi di jurusan kalian. Misalnya di 2016 aku yang tertinggi, di 2017 Alisa yang tertinggi, di 2018 ada Kak Izul misalnya yang tertinggi. Jadi kita bertiga ini bakal dapat beasiswa juga. Misalnya aku tertinggi pertama, berarti aku dapat potongan berapa persen gitu. Alisa tertinggi kedua dapat potongan berapa persen lagi. Tertinggi ketiga dapat potongan berapa persen lagi gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman itu meraih prestasi, tentu saja feedbacknya bagus banget nih Vin, karena kita bisa mendapat beasiswa lagi. Oh, bisa dapat beasiswa Iya. dari kegiatan non-akademik juga ya? Betul, jadi ternyata beasiswa di IBS itu ya bukan hanya untuk yang IPK 4 atau IPK 5, tapi juga kalau misalnya teman-teman punya prestasi selain non-akademisnya. Terus kita juga kalau misalnya ada UTS atau UAS itu ada belajar bareng sama kakak tingkat kan Lis? Iya, Ada benar. study club, jadi kalau misalnya di kelas masih kurang paham, kita bisa tanya langsung ke asdos atau kakak tingkat kita yang sering sharing tentang masalah perkuliahan. Di IBS itu organisasi non-akademiknya apa aja sih Kak? Non-akademiknya banyak ya kita ya, kayak olahraga juga banyak kan, ada basket, ada futsal, terus ada English Ada juga musik, kan kamu ya. Lis? Kenapa iya ada English Club juga teman-teman. Terus ada Terus musik. ada band, Iya. terus Ada seni tari ya, Vin? ya ada tari juga. Jadi Seni tuh tari. kita di kampus itu antara senior dan junior itu nggak ada batasan yang Iya, aneh-aneh benar. gitu ya, kita nyampur aja semuanya. Jadi enaknya di IBS itu kayak gitu. Oh iya, kita belum sharing-sharing tentang gimana kita magang kemarin nih Lis, di semester iya, itu seru 5 sama banget. semester 7. Iya, benar. Kita semester 5 magang bareng ya di Bank Indonesia Bandung ya. Itu Iya, seru banget. itu seru Nah, banget. Memang kalau waktu itu misalnya- cuma 2 minggu ya. Kita harapannya Iya, bisa cuma sebulan, terlalu Vin. sebentar ya. Iya. Cuma syaratnya magang itu juga harus IP-nya 3 ya kalau di Bank Indonesia ya, Lis? Iya, di Bank Indonesia itu minimal magang harus IPK-nya 3. 3. Dan itu di semester 5 kalau Bank Indonesia ya. Pak, dan kita juga di semester 7 ada magang di bank konvensional atau juga bisa di OJK, di LPS, di Bursa Efek juga bisa ya. Nah, Iya. itu juga untuk magang di Bank Indonesia semester 5 itu penempatannya itu tergantung sama IP kita ya, Lis? Iya benar. Kalau Nanya apa? magang di Bank Indonesia itu Mhm. magangnya kan semester 5, awal atau akhir Mhm. sih, Vin? Di akhir semester Iya. kita. Jadi pas liburan semester kita gunain waktunya buat magang. Ya kan, Lis? Iya benar. Jadi sekalian libur ada Ada kegiatan. libur semester ya. Iya, jadi Iya. kayak ada libur semester, tapi tetap seru karena magangnya bisa di seluruh Indonesia BI-nya. Nah, jadi kalau di IBS itu alur magangnya memang ditentukan dan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan IPK-nya. IPK yang tinggi ya, itu dia bisa punya pilihan untuk bisa magang di OJK dan LPS. Kemudian, tapi jangan khawatir teman-teman ya, di semester 7 nanti itu untuk yang IPK-nya mungkin masih di bawah, itu tetap bisa magang. Magangnya di bank umum dan disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing gitu teman-teman. Nah teman-teman,
sebenarnya teman-teman itu sudah ada program magang dari kampus ya. Jadi program magangnya itu kita bisa magang pilihannya di OJK, LPS ataupun bank umum. Namun jika teman-teman pingin magang di luar dari OJK, LPS dan bank umum, teman-teman itu bisa mengajukan diri untuk mencari magang sendiri. Teman-teman mungkin bisa langsung lihat di bio Instagram Indonesia Banking School. Di situ ada alur pendaftarannya walaupun kondisinya lagi COVID-19. Nah, dari caranya itu tinggal kirim rapot aja ke email marketing@ibs.ac.id gitu. Nah, di IBS kita juga ada UKM e-sport nih, teman-teman. Ini mungkin yang di kota tuh mungkin agak sedikit skeptis ya, takutnya ya aku ke Jakarta takut nggak ada teman-teman nih kalau masuk di IBS. Nah, sebenarnya kalau di IBS itu menurut Vina ada nggak sih status mementingkan status sosial, dan apakah teman-teman yang dari luar kota itu bisa berbaur sama teman-teman yang lain? Kalau dari pengalaman aku kebetulan dari luar kota juga, itu nggak ada sama sekali. Jadi tuh kita masuk di sana itu semua orangnya tuh welcome, dosennya tuh welcome, staff-staffnya juga welcome. Bahkan kita bisa temenan nongkrong bareng kan sama dosen, sama staff. Apalagi kakak tingkatnya juga welcome banget. Dan teman-teman kita juga pada enak, nggak ada beda-bedain status sosial sama sekali, ya kan Nis, bener kan? Benar. Jadi memang lingkungan IBS itu benar-benar environment-nya itu sangat kekeluargaan. Iya, benar banget. Terus juga kita tidak pernah sama sekali ngejudge orang berdasarkan status sosialnya. Ya, itu kita benar-benar sangat tidak respect bahkan ya untuk jika ada memang yang seperti itu. Karena dari aku sendiri, aku sama sekali tidak membeda-bedakan mana yang misalnya orang kaya, orang miskin. Karena di dunia kampus itu, terutama di BS, yang kita pentingkan adalah pendidikannya. Jadi kita nggak peduli dia besar dari mana, keluarganya siapa. Yang penting tujuan kita satu adalah untuk meraih pendidikan yang lebih baik, gitu ya, Vin? Kalau menurut aku tuh perbedaan di IBS sama di kampus lain itu, kita tuh dapat kesempatan buat magang 2 kali ya, di semester 5 sama di semester 7. Kita bisa magang di BI dan bank konvensional atau syariah, atau kita juga bisa dapat kesempatan magang di OJK, LPS, dan lembaga keuangan lainnya itu. Itu yang membedain kita dari kampus lain. Tapi aku sebelum kita closing nih, aku tuh pengen ngasih informasi lagi bagi teman-teman yang pengen daftar tapi aduh gimana nih kondisinya lagi COVID-19. Nah, kamu bisa aja lihat di Instagram kita ya, Vin. Iya benar, Indonesia Banking School, banyak informasi-informasi yang nantinya kalian bakal butuhin. Oke deh, aku Alisa dan aku Tina. Kita pamit undur diri dulu ya teman-teman. Ya, sampai ketemu lagi. Makasih. Dadah. Halo teman-teman IBS, aku Cindy dari angkatan 2016 dan aku jurusan di manajemen pemasaran. Kemarin aku magang di Bank Bukopin dan aku ditempatkan di divisi SDM. Mau ngerasain pengalaman kayak kita? Mau tahu keseruan kita? Mau dapat rekomendasi dari perusahaan tempat magang? Punya peluang direkrut sebelum lulus? Bisa ngerasain magang di Bank Indonesia? Punya pengalaman kerja sebelum lulus? Sudah direkrut sebelum lulus? Nah, kini saatnya teman-teman langsung aja daftar ke Indonesia Banking School karena kuota kita sangat terbatas loh teman-teman. Yuk cepetan daftar!
di TV.